tadi? Iya Bu, gimana dulu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tuh mohon maaf dengan waktu itu. Saya kebetulan lagi ada tugas CPT ya Bu ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah gitu ya. Mungkin Ibu sebagai seorang kepala sekolah pasti dihadapkan pada satu atau beberapa persoalan gitu ya yang menuntut kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi bahkan keputusan tersebut bisa saja berbenturan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu gitu ya berkaitan dengan tadi ya Bu ya pengambilan keputusan untuk terutama kasus-kasus yang ada gitu yang Ibu hadapi di sekolah. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai berikut Bu. Selama ini gitu ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu ini? Dilema etika dan rujukan moral ini sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Ketika kita dihadapkan dengan rujukan moral itu pasti otomatis kita mengambil keputusan yang mendelete yang tidak benarnya gitu kan, pasti itu mudah sekali gitu kan ya. Itu tidak benar, tidak sesuai aturan, akhirnya kita tidak mengambil keputusan ini. Tapi ketika kita dihadapkan dengan dilema etika, nah ini merupakan situasi di mana kita dihadapkan kepada keputusan yang memang dua-duanya ini sebetulnya benar di mata moral gitu ya, tapi ada ketentuan-ketentuan atau menyalahi aturan gitu. Tapi secara moral bagus gitu. Misalkan contohnya nih ya, ada guru yang kesiangan atau tidak selalu kesiangan. Ketika ditelisik ternyata menunggu anaknya yang sakit dulu misalkan gitu kan. Nah itu sebetulnya secara moral ya betul aja sebagai seorang ibu memang harus menjalankan titanya sebagai seorang ibu, tapi di satu sisi dia juga punya kewajiban di sekolah. Nah hal-hal yang seperti ini yang untuk mengidentifikasi yang agak sulit untuk dibuat keputusan. Nah cara mengidentifikasinya yaitu mudah ketika kita ini sama-sama sesuai dengan moral, berarti memang itu dilema etika. Mungkin dari awal itu dulu yang kita lihat, yang kita identifikasi, cari dulu oh ini sesuai tidak dengan nilai moral, nilai kebajikannya. Kalau misalkan dua-duanya sesuai, berarti memang ini dilema etika. Tapi ketika keputusan ini antara yang satu oh ini sudah melanggar aturan, ya berarti ya itu rujukan moral bukan dilema etika. Itu cara. Jadi identifikasi kasus-kasus tersebut. Nah mungkin Ibu selanjutnya, nah selama ini ya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi. Itu bagaimana Ibu menjalankannya? Kalau ada yang begitu gitu ya, yang pertama kita harus identifikasi dulu masalahnya itu seperti apa ya, lalu cari info juga, cari informasi yang lebih, tidak hanya dari satu pihak. Misalkan permasalahan ini dihadapi dengan dua belah pihak atau beberapa pihak, kita tidak hanya mendengar dari satu pihak saja, tapi kita juga harus identifikasi ke semuanya gitu. Setelah itu lalu kita mencari alternatif solusi. Jadi kalau misalkan di satu pihak ini solusi kita merugikan pihak yang lain, kira-kira solusi mana yang memang minim sekali atau minim resiko untuk ke semua pihak. Paling di situ. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan selama ini? Pengambilan keputusan. Kalau saya ya kayak tadi ya yang awal itu mengidentifikasi dulu dari awal dulu ini asal dari mana masalahnya, lalu tanya dulu, cross check kepada yang bersangkutan,
betul tidak seperti ini masalahnya. Kalau sudah didengar masalahnya apa, lalu kita juga tanya sekitarnya untuk memastikan betul apa tidak informasi. Lalu jangan asal menjudge orang mungkin ya di situ. Jadi kita juga harus apa namanya ya, mengambil sisi dari orang tersebut, jangan sampai kita mendolimi orang karena mungkin masalah orang juga kan berbeda-beda gitu ya. Lalu intinya jangan dalam membuat keputusan itu jangan nekat. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus diambil sebelum mengeluarkan satu keputusan. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia itu, Kak? Kalau tadi kan dijelaskan banyak sekali langkah ya yang harus dilakukan. Tapi jika kita menemukan kasus yang memang keputusannya ini harus cepat, misalkan gitu ya, palingan yang paling efektif itu kita harus memikirkan 3 hal. Yang pertama, apakah keputusan ini berpihak kepada murid atau tidak, gitu kan. Jadi kalau misalkan harus berpihak kepada murid di semua keputusan itu. Yang kedua, ini merupakan sisi tanggung jawab daripada seseorang yang bermasalah itu. Jadi menunjukkan sisi tanggung jawab yang bermasalah. Yang ketiga, kita harus melihat nilai-nilai kebajikan universal itu yang menurut kata orang ini sesuai aturan. Palingan yang paling efektif 3 hal itu gitu. Kalau misalkan dirasa harus mencari keputusan yang paling cepat. Jadi ada 3 yang ditambahkan keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya? Iya, tantangannya itu ketika kita mengambil keputusan yang memang satu sisi memang apa namanya baik untuk kita gitu ya, tapi satu sisi memang tidak baik untuk yang lain gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah kepala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Pernah 2 kali, kedua-duanya dilakukan. Jadi ada yang memang memerlukan jadwal gitu ya, bertahap, ada yang memang harus segera diputuskan gitu. Yang memerlukan jadwal misalkan tadi ya, ketika ada dulu yang memang sering terlambat, tapi karena mungkin satu hal tertentu atau bahkan sering tidak masuk. Nah hal ini kan kita perlu waktu gitu ya. Kita lihat dulu dalam seminggu ini beliau ini seperti ini berapa lama, berapa sering. Lalu kita tanya cross check, setelah cross check ada perjanjian apakah diulang lagi, kita perlu evaluasi kan. Nah itu kan perlu jadwal yang memang terus menerus kita harus gitu. Tapi ada juga hal yang memang harus segera diputuskan. Contohnya ketika saya pertama masuk ke sekolah ini kan lapangannya subhanallah minimalis ya. Jadi memang berdua dengan Cibodas 1. Jadi kepala sekolah yang dulu upacara itu hanya kelas 4 dan 5, 6, tapi 2 sekolah sekaligus. Tapi satu sisi guru meminta, kalau kayak gitu kelas 1, 2, 3 tidak tahu dong upacara itu seperti apa gitu kan. Oh berarti memang di sini kan dua-duanya bagus ya, sesuai moral gitu ya, anak-anak yang ini itu upacara. Tapi satu sisi anak yang sudah besar gitu, yang sudah berkompeten di kegiatan upacara yang masuk gitu. Nah akhirnya kita lihat lagi tadi yang efektif, apakah ini berpihak pada murid, kan? Jadi untuk kelas 1, 2, 3 kan sebagai proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi akhirnya mengambil keputusan segera waktu itu jadi kelas 1, 2, 3 diikutkan, berarti rolling antara Cibodas 1 dan 2 untuk mengikuti upacara dan kebiasaan. Jadi seketika itu diputuskan. Itu ya, jadi ada beberapa hal yang memang harus segera, ada juga yang berwaktu atau ada yang mungkin selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
orang-orang atau pihak ya, kalau misalkan perlu yang tingkatan lebih tinggi, misalkan saya sendiri tidak bisa menanggulangi, misalnya mungkin pihak dinas mungkin atau sebelum dinas mungkin ke pengawas dulu ya, saya minta kalau jika masalahnya memang di sekolah gitu kan ya. Jadi misalkan di sini sudah kita tidak bisa mengambil keputusan, ada kendala, tadi dari pengawas awal binaan, mungkin dari situ kalau misalkan masih buntu kita ambil dari dinas pendidikan. Ya, pihak-pihak yang akan membantu ibu dalam menyelesaikan itu yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pembelajaran yang dapat diambil banyak sekali sebetulnya ya, hanya poinnya intinya sebagai pemimpin satuan pendidikan nanti ya sesudah jadi CGP, bahkan itu sudah ya sekarang. Nah ini dalam pengambilan keputusan ini tidak boleh gegabah tadinya, tidak boleh nekat. Jadi kita harus cari dulu, identifikasi dulu masalahnya apa. Jadi intinya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu banyak hal yang memang harus dilakukan sebelumnya. Jadi 3 poin pengambilan keputusan di etika itu harus kita pertimbangkan. Ya, jadi berpihak pada murid, memperlihatkan tanggung jawab, lalu melihat nilai kebajikan moral. Tiga poin itu yang harus kita terapkan ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Ibu, terima kasih sekali ya Bu atas waktunya, banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil dari Ibu ya. Ternyata tidak mudah ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ya. Berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sama-sama Bu Sri, sukses untuk CGP-nya. Amin. Terima kasih Bu. Demikian Bu yang bisa saya kirimkan Bu, sampaikan bahwa kegiatan wawancara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu, alhamdulillah ya Ibu, lagi ada keperluan. Boleh bisa meminta waktunya kita jam 12 sampai 15 menit Bu. Kebetulan saya ada lagi tugas juga itu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai guru biasanya kepala sekolah ya Bu ya di SD Utama 3 ya Bu ya. Nah sebagai seorang kepala sekolah mungkin Ibu pasti akan dihadapkan pada satu atau beberapa persoalan yang menuntut kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan, tapi bahkan keputusan tersebut bisa saja berbenturan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai kebajikan. Nah, saya berarti itu di sekolah berhadapan dengan sebuah proses seperti dilema etika Kayaknya mungkin seperti ini ya. Kayak kemarin kan untuk guru formal itu tidak bisa digaji ketika belum membuka gitu ya. Memang saya juga baca dokumen itu ada seperti itu. Kemudian kan ketika pandemi itu kan boleh digaji dulu walaupun belum memiliki NUPTK. Kita kan sekarang sudah kita mulai memasuki mau dalam tahap apa namanya itu peralihan ya masalah pandemi. Jadi apakah yang masuk atau tidak gitu, tapi kemarin sempat beredar bahwa itu boleh dilakukan. Sementara saya berpikir sebagai kepala sekolah dengan kondisi sekarang mau hari raya, pastikan semua juga itu sangat diharapkan untuk mendapatkan gaji di bulan ini karena sudah disebutkan juga kan sudah seperti ini ya. Nah mungkin salah satu contohnya ya seperti itu. Salah satu contoh dilema etika yang dihadapi di mana itu berhubungan dengan sebuah persoalan antara pendidikan
dia apa gitu ya Bu ya, betul ya. Nah itu di sini ada mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait tadi yang kasus yang disampaikan itu, persoalan yang disampaikan itu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema di sekitar tadi yang disampaikan ya. Kalau saya seperti itu, ketika seperti tadi contohnya ada seperti itu, saya pahami dulu permasalahan itu. Jadi harus betul-betul paham apakah si masalah itu benturannya nggak dengan hukum-hukum yang berlaku, dengan norma-norma yang berlaku gitu kan. Nanti apakah kalau misalnya nanti setelah itu kemudian saya coba mengklarifikasi. Jadi kan saya menjadi komunikasinya, saya klarifikasi dengan yang bersangkutan benar seperti itu. Kasus ini yang kebenaran dia seperti yang dia yang akan membayarkan, saya klarifikasi sama kebenarannya, dan memang saya kasih informasi gitu. Nanti kemudian saya dapat. Kemudian saya mencoba untuk komunikasi ke sana ke sini mencari referensi supaya saya betul-betul yakin dengan kasus tersebut harus diselesaikannya nanti seperti apa, itu mungkin cara saya mengidentifikasi. Jadi yang pertama saya memahami betul dari kasus tersebut, kemudian yang kedua saya menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut. Begitu ya Bu ya, tantangan untuk mengidentifikasi itu ya, memahami betul kasusnya, persoalannya ya Bu ya, kemudian mengidentifikasinya, terus berkomunikasikannya ya. Nah mungkin Ibu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, sama-sama benar atau sama-sama mengalami kewajiban ya Bu yang seperti tadi Ibu ya sampaikan di awal ya, persoalan yang Ibu sampaikan tadi kan berhubungan ya antara yang sama-sama benar nih gitu. Di satu sisi Ibu berbenturan dengan kebijakan sisi lain ini sisi kemanusiaan gitu. Nah itu bagaimana menjalankan bisa pengambilan keputusannya ya seperti tadi ketika di awal saya coba membawa informasi ke sini, saya bersangkutan di situ. Kemudian saya juga coba koordinasi, akhirnya saya ke atasan yang ada di atas saya, itu kan ke dinas pendidikan ya, mengenai langkah supaya keputusan yang nanti saya ambil tidak salah gitu. Jadi supaya saya yakin dengan keputusan yang saya ambil. Nanti ya seperti kasus yang tadi saya juga koordinasi juga dengan yang bisa seperti itu. Jadi setelah pertama saya harus menanyakan dulu dengan orang yang berhubungan dengan kasus tersebut ya, sebelum hal tersebut saya beri penjelasan seperti yang saya tahu supaya dia juga dapat informasi yang benar. Kemudian nanti saya coba juga untuk membantu dia meneruskan PPKM-nya, mencari informasi apa yang diperlukan dan sebagainya. Kemudian nanti sesudah dia bisa ditanyakan, kemudian saya mencoba koordinasi dengan dinas pendidikan untuk menenangkan saya mengambil keputusan yang paling tepat. Itu Ibu tadi mungkin sedikitnya Ibu sudah menyampaikan langkah-langkahnya Ibu, tapi ini berkaitan dengan tadi ini ada pertanyaannya Ibu tentang langkah-langkah atau prosedur tadi yang sebetulnya sudah Ibu sampaikan. Mungkin ada hal lain langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi mungkin kalau spesifiknya ya pertama setelah kasus tadi ya saya akan mengumpulkan yang terlibat dengan kasus tersebut, si B, si C-nya terlibat. Kemudian saya konfirmasi dulu dengan yang bersangkutan. Kemudian setelah terkumpul informasi, kemudian setelah harus saya berkoordinasi dengan pihak lain, saya juga berkoordinasi dengan pihak lain. Dari informasi yang diperoleh dari yang memiliki kasus tersebut, kemudian saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nanti saya pertimbangkan keputusan apa yang paling tepat untuk saya ambil, dan mudah-mudahan itu memiliki resiko yang paling minim, karena kan setiap keputusan pasti ada resikonya ya. Itu ya langkah-langkah yang resiko ya. Yang selanjutnya juga pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau yang saya pikir yang utama selalu saya berpikir dengan komunikasi yang baik. Jadi di dalam
apapun kasus apapun saya pikir akan bisa selesai apabila kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk konfirmasi dari masalah tersebut. Jadi kita tahu persis, jadi jangan hanya katanya, tapi dengan konfirmasi komunikasi yang baik, nanti kita bisa tahu dulu persoalannya itu sebenarnya apa, cara penyelesaiannya apa. Kalau menurut saya, jadi yang paling efektif itu komunikasinya dulu yang harus baik. Itu ya yang hal yang efektif dan efektif Kalau menurut saya gitu ya. memang harus menjalin komunikasi yang baik dengan sebaiknya. Ya, Ya Bu ya, itu bagus sekali Bu. Jadi selain itu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tantangan yang pernah Ibu hadapi? kalau tantangannya mungkin di lain kasusnya, kalau kasus yang kemarin berarti kan butuh keberanian kita ya untuk berkoordinasi dengan pihak di atas kita, karena mungkin bisa saja kita dianggap tidak tahu, nanti kita dipersalahkan dan sebagainya, tentunya seperti itu ya. Terus yang lainnya juga mungkin apa namanya itu konten diulang lagi sih itu si pertanyaan Tantangannya tantangannya ya juga nanti kalau misalnya kasusnya itu melibatkan tadi masih tunggal ya, jadi berbenturan dengan kebijakan. Kalau yang ini kalau misalnya berbenturan antara sesama apa namanya itu personil ya seperti itu. Jadi yang paling saya menjadi tantangan itu ini benar, sementara saya kan harus memilih keputusan itu, nanti pasti akan ada pihak yang merasa dikecewakan oleh keputusan yang saya ambil. Itu yang menjadi tantangan saya, bagaimana saya meminimalkan kekecewaan dari orang yang tidak saya ambil keputusannya. Ya, kalau misalnya itu melibatkan personal ya, lalu kalau misalnya melibatkannya bukan personal gitu, jadi pasti akan ada pihak yang dikecewakan. Untuk itu berarti saya bagaimana meminimalkan kekecewaan dari orang tersebut dan bagaimana supaya orang tersebut betul-betul bisa memahami keputusan yang kita ambil. Mungkin tantangannya cara kita kembali lagi berkomunikasi dengan orang tersebut. Kembali lagi ke sana komunikasi. Bagi saya itu menjadi tantangan ya. Tantangan buat saya itu Baik Bu, mungkin selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dibahas? Kalau saya bukan orang yang nggak tahu ini benar atau salah ya, saya itu orang yang berjadwal gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus, biasanya saya ingin supaya cepat selesai, karena kalau larut gitu, kalau kita menunggu penjadwalan kan gitu ya, nanti takutnya masalahnya orang makin berkembang gitu. Akhirnya saya biasanya akan menyelesaikan sesegera mungkin gitu. Jadi ketika ada kasus saya coba untuk langsung melakukan tindakan mencari konfirmasi dan sebagainya, kemudian supaya ya maksudnya supaya cepat terselesaikan itu kalau saya. Jadi tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan. Tapi tetap aja kita juga melihat supaya tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan. Jadi melihat situasi dari kondisi betul ya, tapi mungkin dalam hal ini kita harus segera juga menyelesaikan ya. Adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kalau seseorang saya sepertinya tidak ada ya, cuma kalau misalnya itu ya saya selalu berpikir itu ayo dengan komunikasi yang baik itu aja, komunikasikan dulu setiap hal, selesaikan dengan komunikasi dulu itu yang menjadi pegangan saya. Jadi komunikasi dengan yang bersangkutan, koordinasi dengan artinya kan koordinasi juga membutuhkan komunikasi ya, jadi itu yang menjadi kunci buat saya. Ibu pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, dari awal sampai ini ya Bu, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu ini? Banyak sekali ya, karena pengalaman itu dengan biasanya kan kita jadi makin terasa untuk berpikir bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana yang bisa meminimalkan mengecewakan orang lain. Sebenarnya yang paling penting untuk menyelesaikan mungkin bisa kita kemampuan itu. Kemudian kita juga melatih komunikasi kita sendiri gitu, karena dengan menyelesaikan itu otomatis kan kita berkomunikasi
ke sana ke sini sehingga akan berkomunikasi dengan lebih baik lagi sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik lagi. Bagus sekali. Ibu terima kasih sekali waktunya. Alhamdulillah dengan ya dengan saya berkomunikasi dengan ini alhamdulillah ada pembelajaran yang bisa sisanya nanti ada mungkin pada saat berada di posisi itu apalagi dihadapkan dengan kasus-kasus yang kebetulan ya melihat tadi pun ibu sampai juga tapi alhamdulillah di sini ada pembelajaran yang bisa selesai. Terima kasih sekali atas waktunya ya. Sukses terus buat untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu Tri. Maaf Ibu, ada waktu Ibu sebentar? Iya, saya ada waktu. Kebetulan lagi senggang nih. Gitu. Ada apa ya, Bu? Ini Bu, saya minta waktunya mungkinlah kisaran 12 sampai 15 menit ya Bu ya. Karena ini Bu ada kebetulan ada tugas CGP nih Bu. Iya. Baik. Ini Bu, tugas CGP-nya kebetulan berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang KS ya Bu ya. Ya. Ibu mungkin sebagai seorang KS di SD Negeri Cibeber 3 ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin sebagai seorang KS, Ibu pasti akan dihadapkan pada satu atau beberapa persoalan ya Bu ya, yang menuntut kepada sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Tapi bahkan keputusan tersebut bisa saja berbenturan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, di sini mungkin saya akan mewawancari Ibu terkait hal-hal mungkin pengambilan keputusan Ibu di sekolah. Sebagai kepala sekolah Ibu ya. Iya, mangga. Mungkin saya mulai dengan ini ya Bu ya. Selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ini terkait dilema etika dan bujukan moral ya. Memang agak sedikit sulit ya, karena kan terkadang kita keliru mengidentifikasi ya. Tapi ketika saya dihadapkan pada suatu kasus, akan saya analisis Bu. Jadi apakah yang terlibat di dalam kasus itu hal yang benar melawan benar, walaupun saling bertentangan ya. Nah, itu akan saya kategorikan sebagai dilema etika. Namun ketika pada saat menghadapi suatu kasus yang ternyata yang satu benar nih, yang satu salah, nah itu saya kategorikan sebagai bujukan moral Bu. Ya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini Bu, pertanyaan selanjutnya nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang seperti tadi Ibu sampaikan terkaitkan dilema etika yang mana benar melawan benar ya Bu ya gitu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Baik, ketika menghadapi suatu kasus tentunya tidak terlepas ya, kita tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Ya, karena kan sekolah kan sebagai institusi moral ya, jadi apapun keputusan itu harus merefleksikan nilai-nilai moral yang kita yakini. Itu yang pertama ya, yang itu yang harus saya pastikan. Yang kedua, saya mengutamakan musyawarah Bu, karena tidak bisa saya itu otoriter mengambil keputusan tuh satu pihak, tidak bisa. Saya pasti mengutamakan musyawarah dan komunikasi. Akan saya duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, saya cari solusinya bersama, bagaimana dilihat dari manfaatnya untuk orang banyak, kemudian manfaatnya untuk jangka kedepannya bagaimana, dan dari berbagai sisi Bu. Tentunya saya harus mengambil keputusan itu sebijak mungkin dari berbagai sisi, di mana diminimalisir pihak-pihak yang dirugikan, karena pro kontra itu pasti ada ya, tapi setidaknya diminimalisir pihak-pihak yang
kontraknya, yang dirugikannya itu mudah-mudahan tidak ada begitu. Jadi kita memang harus pertimbangan matang Bu dalam memutuskan suatu persoalan seperti itu. Oh gitu ya, mempertimbangkan secara matang, mengkomunikasikannya, Ya, betul, memusyawarahkannya ya Bu ya. Nah ini Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, pertama mengidentifikasi, menganalisis ya. Ini benar atau salah suatu kasus itu. Yang ini benar tidak, yang satu lagi benar tidak, atau bahkan mungkin benar atau salah nih. Tapi kalau terkait kasus dilema etika biasanya benar lawan benar ya Bu ya. Nah itu pertama kita analisis, kemudian kita uji juga, uji legalnya, uji kode etiknya ya, apakah itu ada pertentangan-pertentangan. Kemudian kita juga harus tadi ya, dalam langkah pemutusannya itu harus ada komunikasi, harus ada musyawarah, melibatkan pihak-pihak terkait seperti itu, dan tidak memutuskan secara sepihak. Ya, jadi kita harus pertimbangkan apa dampaknya bagi sekolah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, apakah itu merugikan, ada pihak-pihak yang dirugikan atau tidak, seperti itu Bu kurang lebih. Itu ya Bu. Kita juga harus merefleksikan nanti ya, merefleksi atas putusan kita yang kita ambil tuh bagaimana, seperti itu. Itu ya Bu ya, merefleksikan. Iya. Jadi ada ini Bu pencerahan. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Setelah mengkomunikasikannya, memusyawarahkannya, lalu kita juga harus bisa merefleksikannya Betul, juga ya Bu ya. iya. Gitu. Terus ini Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif nih, yang Ibu anggap efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dirasa efektif yaitu ketika kooperatif dan komunikasi itu berjalan lancar. Artinya tidak ada miskomunikasi di sini. Biasanya kalau sudah terjadi miskomunikasi melebar. Jadi yang pertama pastikan komunikasi kita dengan pihak-pihak yang terkait itu berjalan dengan baik. Kita duduk bersama, kita bicarakan baik-baik, tentunya dengan sisi yang kita mengutarakannya itu dengan cara yang sebijak mungkin ya, dengan tidak, sehingga pihak yang terkait itu tidak merasa judgment atau merasa tertuduh seperti itu. Tapi sampaikan dengan baik, cari solusinya bersama-sama. Nah ini itu akan efektif Bu pengambilan keputusannya. Kemudian sekali lagi itu saya berulang kali mengutarakannya dampaknya. Nah itu jadi harus dipertimbangkan secara matang dampaknya, terutama untuk sekolah ya, untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. Nah, hal-hal ini ya Bu ya, selanjutnya hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Ibu apa nih yang selama ini dihadapi? Tantangan yang utama yang paling saya rasakan nih ya, keputusan itu tidak bisa serta-merta memuaskan semua pihak ya Bu ya. Karena pasti pro dan kontra itu ada. Karena kan beda kepala, pasti beda pemikiran ya Bu ya. Walaupun perasaan kita, wah ini sudah sebijak mungkin nih, sudah tepat nih. Tapi bagi pihak-pihak yang merasa tidak sesuai itu, dia akan begini, kenapa ya keputusannya sebenarnya, padahal saya kan benar juga gitu. Tapi kan kita tidak bisa memutuskan semuanya harus terakomodir. Kadang ada pihak-pihak yang memang harus kita terpaksa kita inikan gitu ya, kita sementara tidak diinikan dulu karena yang lebih penting ini gitu. Jadi dalam proses pemilihan keputusan juga itu agak sedikit menantang nih, mana nih yang dampaknya itu, yang mana nih yang paling tidak bergejolak seperti itu. Jangan sampai keputusan kita itu menimbulkan keresahan, gejolak yang akhirnya merugikan sekolah. Seperti itu Bu. Itu yang menjadi tantangannya. Iya, memuaskan, mengakomodir semua keinginan semua orang itu sulit. Iya, betul sekali ya Bu ya. Wah, semakin ini ya Bu ya. Ini jadi saya pun jadi semakin terbuka nih dari jawaban-jawaban Ibu ya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya Bu ya, nih apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Itu biasanya sih Bu tergantung dari urgensi ya, tergantung dari kondisi juga. Ada kasus-kasus yang memang sifatnya
ini harus mendesak nih, harus segera kita selesaikan. Karena kalau tidak kita selesaikan dengan segera, itu melebar, bergejolak. Itu biasanya kasus-kasus yang berat ya. Itu harus, tentunya saya tidak menjadwalkan itu langsung saya selesaikan dengan meminta saran juga dari semua pihak yang terkait. Nah, tapi ada juga kasus-kasus yang memang membutuhkan pemikiran, membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 hari. Nah, itu tentunya akan saya jadwalkan, akan saya programkan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, Bu. Iya. Iya. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya. Jika hal itu tersebut perlu segera diselesaikan, pada saat itu juga harus terselesaikan. Harus terselesaikan, harus tuntas. Gitu. Ini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau ini kita berbicaranya di sekolah saya ya Bu ya. Kebetulan alhamdulillah di Cibeber 3 itu kondusif Bu. Ya. Jadi koordinasi kerjasama antara seluruh warga sekolah itu terjalin dengan baik, sehingga ketika ada suatu kasus itu tidak ditangani oleh sendiri, yang lain pun ikut berkontribusi gitu Bu. Ya, jadi alhamdulillah ya, ini yang saya rasakan. Contoh, ada kasus terkait siswa kelas 5, yang lain pun ikut mendorong, motivasi, mencari solusi bersama-sama gitu Bu. Tidak hanya, walaupun itu tanggung jawab utama guru kelas 5 tentunya. Tapi yang lain pun ikut menyumbangkan saran, ide bagaimana keputusan yang terbaik yang pada akhirnya sih bermuara di saya ya. Keputusan akhirnya bermuara di saya. Tapi dengan adanya saling memberikan ide, saran, koordinasi yang baik itu memudahkan sebetulnya. Ya, seperti itu Bu. Kalau untuk faktor-faktornya ya. Kalau untuk orangnya ya itu tadi ya, guru-guru yang kooperatif. Kemudian kan saya juga punya, walaupun tidak ada wakasek ya Bu ya, kalau di SD itu tidak ada, tapi ada beberapa tugas tambahan kan untuk guru. Ada bagian kurikulum, ada bagian kesiswaan. Nah, kalau terkait dengan kesiswaan, saya bisa minta tolong guru yang ditugaskan bagian kesiswaan. Kalau terkait program sekolah, bisa saya minta bantuan juga untuk bagian tip pengembang sekolah ya, kurikulum. Tuh. Ini Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, banyak sekali ya Bu ya, tentunya pelajaran. Yang pertama, KS itu sebagai sebuah amanah ya. Artinya kita harus bisa mengasah kompetensi manajerial kita sebagai bentuk amanah kita. Termasuk di dalamnya adalah pengambilan keputusan Bu. Karena ini sebagai amanah ya, tentu saja kita harus mengambil keputusan yang sebaik mungkin, kemudian seefektif mungkin. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan, saya juga belajar nih, ternyata ada beberapa prinsip ya terkait dengan dilema etika itu ada 3 prinsip kalau tidak salah ya. Kemudian juga ada paradigma, itu juga saya pelajari Bu. Itu hal-hal baru bagi saya itu. Ternyata ada paradigma yang terkait dengan dilema etika. Dan untuk memudahkan juga ternyata ada 9 langkah ya pengujian atau pengambilan keputusan itu. Jadi hal seperti itu yang merupakan hal baru bagi saya yang akan saya terapkan ketika saya harus memutuskan suatu kasus yang kebetulan terkait dengan dilema etika. Begitu ya Bu ya. Itu pembelajaran yang saya dapatkan Bu. Menarik sekali ya Bu ya. Bahkan dari pembicaraan kita ini saya pun jadi tercerahkan ya Bu ya. Banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita ini. Aduh Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama Ibu Tri. Mohon maaf jika mengganggu waktu. Oh tidak, sama sekali. Saya doakan ya Ibu, mudah-mudahan Ibu selama menjalani proses pendidikan guru penggerak ini Ibu dilancarkan, dimudahkan dalam menjalankan. Amin. Ya, mudah-mudahan Ibu. Itu mungkin yang bisa dapat saya ini ya Bu ya, banyak sekali pembelajaran bisa dari Ibu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Mungkin terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.